Sebenarnya pemerintah ini masih punya harapan nggak sebenarnya? Jujur ya, jujur. Saya mau nanya jujur ini, bukan nanya basa-basi, bener. Ada harapan, tapi tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Kalau bisa Pak jumpa lagi. Jadi ini kita di Refli Harun Podcast ya. Mudah-mudahan Sobat RH bisa tidak hanya melihat Refli Harun channel ya, channel yang utama, tapi juga mampir ke Refli Harun Podcast. Jadi tadi saya bikin dicecar Refli Podcast, tapi gak saya ganti lagi Refli Harun Podcast, tapi mungkin Refli Harun Podcast tepatnya ya. Walaupun search Google-nya atau search di YouTube-nya masih menggunakan Refli Uncut karena memang pertama kali bikin channelnya Refli Uncut. Jadi terima kasih yang sudah mampir. Lumayan juga ada tambah subscribernya ya 300-an lebih ya. Karena memang subscribernya masih kecil ya. Jadi saudara sekalian, saya punya tamu ya. Tamu Refli Harun Podcast ini pasti orang yang bermuka tua. Beliau ada makin bermutu ya. Beliau adalah Ubedillah Badrun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam. Bro Ubed ya. Jadi Ubedillah Badrun ini berapa hari yang lalu saya membahas pendapat. Oh ya, ternyata membahas Bro ya. Jadi bisa panggil Bung, pakai Bro. Kalau kita panggil antum ente nanti dibilang kader gitu. Jadi Bung Ubedillah, saya bebas aja ya panggil Bung, panggil Bro ya. Santai-santai ya. Jadi Bung Ubedillah aslinya dari Jawa Barat. Saya Indramayu, Jawa Barat. Oh, Indramayu ya. Perbatasan dengan Jawa Tengah. Oke. Jadi sekarang di UNJ ya. UNJ Ramangun. Oke. Jadi kemarin itu saya kan kenapa mau ngundang tertarik ya? Wah, ini luar biasa nih komentarnya. Coba saya cari lagi, jangan-jangan udah hilang itu. Saya cari coba ya. Saya bikin dan yang nonton sudah 200 ribuan lebih komentar Bro Ubed ya. Yaitu membahayakan, bisa diberhentikan gitu. Pokoknya kata kuncinya itu keywordnya ya. Keywordnya membahayakan. Iya, bisa diberhentikan. Saya mau memulai dari sana dulu ya. Mana ini barangnya? Ini kalau sudah barang-barang begini udah ketimpa-timpa terus dia. Adanya Jokowi membangkang sama Megawati. Oke, karena ini membahayakan negara. Jokowi terancam diberhentikan. Tapi itu judul yang saya buat. Beritanya sendiri, jadi biar kita tidak mislead ya. Berita aja nanti jangan-jangan Bro Ubed bilang, wah itu nggak benar semua itu. Saya mengklarifikasi semua. Gawat kalau begitu ya. Beritanya mana lagi nih? Ini ada Rahlan Nasidik, ada Hutahean gitu. Jadi intinya adalah dikatakan bahwa membahayakan dan kemudian bisa diberhentikan. Waktu saya sudah hilang ini. Coba saya cari ini. Mungkin Bro bisa ini. Iya. Jadi kalau itu betul, Bung Refli, ini berita itu betul karena ketika saya ditanya oleh media, bagaimana saya membaca kritik PDIP terhadap. Nah ini ya. Dari situ sebetulnya. Iya. Jadi dari ini membahayakan negara. Presiden Jokowi terancam diberhentikan. Nah, oke, silakan Bro. Iya,
Kan awalnya saya memang membaca, bagaimana kemudian kubu dari PDIP mengkritik Jokowi. Ya, ada Effendi Simbolon, ada Masinton Pasaribu. Tentu saja kritik dari partai berkuasa itu bukan sekedar kritik biasa. Dalam terminologi politik dia memiliki makna tertentu kan. Itu bisa kita baca bahwa yang jelas ada pergeseran gitu. Bukan orang iseng kan. Betul. Ngapain juga iseng kan. DPR lah ya. Iya. Tapi ada sesuatu. Iya. Karena ada sesuatu itulah kemudian saya menganggap berarti ini satu tanda penting bahwa kritik kita terhadap rezim ini memiliki persinggungan dengan kritik yang disampaikan oleh PDIP. Oke. Lalu kan artinya kritik Bung Ubed tidak subjektif ya? Kira-kira begitu kan? Kira-kira begitu. Karena faktanya begitu kan. Misalnya apa yang dimaksud dengan membahayakan negara? Itu kan diantaranya sesungguhnya adalah karena kebijakan rezim ini terkait dengan pandemi, kemudian terkait juga termasuk kebijakan ekonomi. Langkah-langkah hukum dan lain-lain, saya melihat arah ke depan bangsa ini menghadapi persoalan yang cukup serius. Misalnya dalam soal pandemi, kita melihat angka angka kematian yang tidak dihitung lagi, tidak dihitung lagi pokoknya. Itu padahal menyelamatkan nyawa rakyat itu menjadi tugas negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Saya kira itu kan kewajiban negara untuk melindungi warga negara. Ketika ada satu warga negara yang meninggal satu pun, itu adalah persoalan sangat serius. Nah, kalau kemudian apalagi 6 ya. Apalagi 6 dalam kasus kami ya. Apalagi kemudian sudah 100.000 lebih misalnya. Itu kan juga catatan penting. Nah, kalau ini nggak dikritik, nggak dievaluasi, bisa bablas Republik ini. Dan itu yang saya maksud diantara yang membahayakan. Jadi yang membahayakan itu adalah bukan sosoknya tapi kebijakannya. Kebijakannya betul. Kebijakannya yang membahayakan, dan ini dalam konteks membahayakan nyawa rakyat. Betul. Nah, karena posisi membahayakan nyawa rakyat, ya harus kita selamatkan negara ini. Dengan cara yang banyak hal saya kira yang memungkinkan dilakukan. Dengan cara Rocky Gerung. Kan kalau kita pakai terminologinya politik, itu kan ada ruang demokrasi yang memungkinkan perubahan bisa terjadi. Apakah perubahan itu konstitusional dalam makna yang tekstual begitu, atau juga perubahan bisa terjadi dalam makna yang ekstra konstitusional. Saya kira itu memungkinkan kan. Pokoknya ada konstitusional, ada konstitusional, ekstra konstitusional. Kalau ekstra itu pakai telur. Telurnya 3 ya. Telurnya 3 ya, biar cepat maksudnya, tambah ekstra. Tapi Bro Ubed ya, kita kan kadang-kadang, saya juga termasuk orang yang suka mengkritik Presiden Jokowi. Udahlah, kita frankly speaking ya, orang sudah tahu tiap hari saya mengkritik. Walaupun saya mengatakan paradigmanya bukan karena kebencian, paradigmanya adalah tanggung jawab intelektual, tanggung jawab akademik, dan juga hak warga negara ya sebagai pemegang kedaulatan. Ya kan, kita kan rakyat kan pemegang kedaulatan. Tapi kalau kita nanya ya secara reflektif lah, sebenarnya pemerintahan ini masih punya harapan nggak sebenarnya? Jujur. Saya mau nanya jujur ini, bukan nanya basa-basi, bener. Ada harapan, tapi tipis. Ada harapan tapi tipis ya. Karena ruang tipis itu yang sebetulnya yang menjadi persoalan. Kita mungkin juga bisa bertanya reflektif ya. Apakah pemerintah ini sanggup? Sampai 2024. Di tengah situasi beban ekonomi yang sangat berat. Di tengah problem pandemi yang juga makin rumit saya kira, karena krisisnya kan sekarang menjadi makin multidimensi. Bukan sekedar krisis sosial ya. Tapi juga krisis, sampai bahkan krisis APBN sebetulnya. Itu kan membahayakan. Nah, karena situasi semacam itu saya kira ya sah-sah saja kalau kemudian kita melakukan kritik dan lain-lain. Ya, kalau mau terus terang sah-sah saja kalau kita berpikir bahwa ada pemimpin yang lebih memberikan harapan gitu, kira-kira begitu kan? Iya, saya kira itu. Karena kan ketika harapan publik menipis, itu artinya ada harapan lain
Orang selalu berpikir munculnya Ratu Adil, kira-kira begitu dalam filosofi Jawa kan? Iya mungkin itu dalam mistisisme politik. Dalam mistisisme politik gitu ya. Tetapi kan dunia akademik saya kira lebih kepada rasionalitas ya. Bahwa ketika evaluasi kritis dengan basis data yang kuat, kemudian juga berbagai temuan riset yang menguatkan, maka kita cukup punya argumen misalnya untuk menyatakan bahwa kita memiliki harapan yang tipis pada pemerintahan hari ini untuk bisa menyelamatkan arah negara. Yang paling buruk apa misalnya? Dari semua yang Bung atau Bro lihat gitu ya. Apa yang paling buruk adalah korupsi. Korupsi yang paling buruk ya. Datanya dari mana? Kita bisa bertanya itu. Karena ada korupsi terbesar sepanjang sejarah. Itu terjadi pada episode ini. Yaitu kasus korupsi Jiwasraya, kasus korupsi Asabri, lalu ada korupsi terjahat sepanjang sejarah, bansos dengan angka yang oleh ICW lebih dari 2,7 triliun, yang oleh Anies Novel Baswedan disebut lebih dari 100 triliun. Bukan Anies Baswedan, Novel Baswedan. Walaupun sama-sama Baswedan. Yang oleh Novel Baswedan disebut kurang lebih bisa 100 triliun. Nah, itu yang saya sebut paling parah. Tapi orangnya minta bebas katanya. Selesaikanlah penderitaan saya, hentikanlah penderitaan saya dengan membebaskan. Menderita siapa? Kan dia sendiri. Saya kira artinya kalau dia bebas, dia lepas penderitaan dia, tapi menderita rakyat. Itu dia. betul. Jadi korupsi ya. Dan kan secara data juga kita melihat indeks persepsi korupsi itu turun. Rapatnya merah. 37 kan skornya. Dari 40. Dari tahun sebelumnya 40. Jadi dan itu luar biasa. Turun 3 itu nggak gampang. Betul. Maksudnya turunnya nggak gampang, naiknya nggak gampang. Betul. Kok turunnya tiba-tiba 3? Luar biasa. Naiknya lebih susah. Naiknya itu satu kan, cuman seperti anak tangga begitu. Betul. Korupsi. Lalu dikaitkan dengan pemerintahan, gimana kaitan hubungannya sehingga kayak hopeless? Artinya kan di awal pemerintahan ini kita memberikan harapan besar bahwa ketika menyatakan atau saya flashback sedikit, KPK akan dikuatkan atau kita flashback sedikit. Kadang-kadang Sobat Era nggak tahan, dia protes dia. Jangan dipotong-potong terus dong. Nggak apa-apa, potong-potong sedikit ya, biar kita clear kan, klarifikasi. Bung Ubed waktu 2014, frankly speaking, pilih siapa? Saya 2014 ya. Iya. Karena 2014 itu head to head pertama. Saya milih Hatta Rajasa ya. Hatta Rajasa. Faktor Hatta Rajasa ya. Oke. That's okay. Berarti Anda, kalaupun Anda mengkritik sampai sekarang, Anda tidak switch sebenarnya ya. Betul. Kalau saya mau frankly speaking, saya memilih Jokowi karena saya berharap waktu itu kan head to headnya dengan Prabowo. Saya berharap bahwa Jokowi itu orang yang nggak ada masalah di masa lalu. Beda sama Prabowo kan? Betul. Masalahnya banyak. Tapi adapun kemudian kecewa, ya sekali lagi bukan karena tidak dapat jabatan. Betul. Justru saya dapat jabatan, tapi dalam dapat jabatan. Iya, dan dalam dapat jabatan itulah saya melihat, wah ini sepertinya ada masalah. Kalau Bung Ubed bilang korupsi, iya dari awal-awal kita lihat waktu nominasi Kapolri kan. Oh iya betul. Nah itu 2015 awal itu, bulan Januari, bayangkan. Iya. Betul. Jadi ini mohon maaf ya, bulan Januari itu kan ada ulang tahun seseorang kan, untuk menyenangkan seseorang ya sudahlah, kira-kira itu dinominasikan begitu. Saya lihat wah ini. Nah, makanya saya waktu itu sebagai staf khusus Mensesnek saya hanya bertahan 4 bulan saja. Nah, tapi sebagai komisaris 5 tahun lumayan lah. Why-nya saya tidak langsung melihat problem yang. Iya, tapi why-nya karena saya juga belajar di sini. Jadi saya ada 3 buku itu. Ada di situ buku antara profesionalisme dan apa gitu mungkin dia di sini bukunya. Jadi memang saya konstitusi ada di sini. Ada hukum konstitusi ya.
Jadi memang saya melihat itu. Nah, oke, berarti Anda kan tidak ada switch begitu ya, tidak ada switching. Tapi kalau lebih lama lagi, pada saat Pilkada 2012, saya dukung Jokowi. Oke. Dan saya sempat memprediksi. Oh, saya juga waktu itu juga pilih Jokowi. Memenangkan kontestasi melawan siapa? Fauzi Bowo. Karena waktu itu persepsi terhadap Fauzi Bowo kan, mohon maaf ya. Betul. Korup gitu-gitu kan. Ini persepsi kan. Uangnya banyak gitu. Karena saya biasanya Bung Ubed ya, saya itu nggak begitu suka dengan misalnya kalau dalam kontestasi itu ada the giant. Nah, saya menganggap waktu Jokowi melawan Fauzi Bowo, yang the giant itu Fauzi Bowo, yang punya uang banyak. Betul. Nah, dan saya lihat tuh tim-timnya, wah ini kayaknya timnya cuma mau ngerogoti uangnya. Begitu 2014, saya melihat yang the giant itu Prabowo, bukan kan naik mobil Lexus ya kan, naik kuda. Nah, tapi waktu 2019, saya melihat ini walaupun dari segi harta mungkin Prabowo lebih banyak, tapi kan dia incumbent, pemegang kekuasaan. Padahal saya kan selalu berpikir pemilu itu fair, yang harusnya jujur dan adil kan. Saya seorang konstitusionalis kan, pengennya selalu begitu. Saya melihat sisi yang berbeda. Oke, silakan. Misalnya ketika 2012 saya memprediksi Jokowi menang melawan Fauzi Bowo. Dan saya memberikan harapan bahwa DKI akan mengalami lompatan luar biasa. Ini kan sosok yang dari Solo yang punya catatan prestasi pada waktu itu dipersepsikan oleh publik. Paling tidak bahasanya luar biasa, persepsi. Ngurusin pasar, muda dan lain-lain kan itu muncul luar biasa, dan itu menjadi antitesis dari Fauzi Bowo. Tapi saya waktu itu sempat kaget ketika Jokowi mengatakan, apakah Anda ditanya oleh wartawan kalau tidak salah ya, apakah Anda akan mencalonkan diri menjadi calon presiden tahun 2014? Jawabannya tidak. Jadi dia tidak punya minat untuk menjadi calon, tidak menyatakan bersedia dan tidak mau menjadi calon presiden 2014 karena DKI belum selesai. Tapi begitu 2014 dia mencalonkan menjadi calon presiden, di situ saya sudah end up, selesai. Berarti ini tanda petik seseorang yang menurut saya tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Karena antara narasi dan tidak bisa dipercaya atau tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Mungkin ada hal lain yang dipercaya. Tadi saya menggunakan sisi tidak sepenuhnya. Hati-hati dengan orang hukum. Kira-kira gitu. Jadi itu yang membuat saya, siapa nih di antara dua kontestan? Saya sebetulnya melihat Hatta Rajasa sebagai orang yang menurut saya punya reputasi dalam sejarah ekonomi di Indonesia. Kalau saya tahun 2014 itu, kalau mau jujur saya tidak conflicting, karena saya dari awal mendukung Jokowi. Karena tadi 2012 waktu Pilkada DKI juga saya suka melihat sosoknya sederhana dan lain sebagainya. Karena I guess he is a sophisticated leader, ya kan? That's right. Ternyata ya kan. Nah, 2014 saya tidak merasa bahwa saya dilema. Tapi 2019 saya merasa sangat dilema karena saya bukan orang yang mensupport Prabowo. Makanya 2019 saya relatifly netral sebenarnya. Tapi dalam kenetralan itu saya bersuara kritis mengenai governance pemilu yang dipersepsikan bahwa yang curang itu pasti incumbent. Jadi bisa dibayangkan kan Bung Ubed ngomong begitu di tiap hari di sebuah stasiun televisi dalam kedudukan masih menjadi komisaris utama. Kira-kira pasca pemilu diapain? Udah jelas itu. Nah, pertanyaan saya lanjutkan tadi ya, belum selesai. Korupsi masalah utama, ya kan? Dan itu masalah utama semua pemerintahan. Lalu apa yang membuat tiba-tiba pesimis melihat
presiden atau Presiden Jokowi lah. Udahlah kita bilang Presiden Jokowi atau Jokowi. Betul. Ya. Karena ternyata tidak hanya persoalan korupsi. Begitu saya tengok dalam perspektif politik kan di antara unsur penting dalam analisis politik atau indikator penting adalah soal demokrasi. Iya. Lalu soal demokrasi, ternyata kan beberapa laporan internasional dari ekonomis misalnya dari beberapa lembaga internasional yang lain, itu kan kita bisa menemukan bahwa indeks demokrasi kita memang terpuruk. Bahkan sepanjang 14 tahun terakhir, indeksnya 6,30 ya, dari rentang 0 sampai 8, 0 sampai 10, atau 0 sampai 160,30 kan. Itu kan angka yang paling lewat sedikit tahun terakhir. Nah dari situ saya melihat di dalamnya kebebasan sipilnya berapa sih angkanya? Ternyata 5,59. Jadi artinya makin kecil. Lalu saya lihat lagi budaya politiknya seperti apa? Yang angkanya 4,38 kalau tidak salah. Lalu ada satu lembaga internasional di Amerika yang juga merilis Freedom House ya. Itu kan menulis indeks kebebasan internet. Nah, itu ternyata juga angkanya kita turun drastis, 49 kalau tidak salah. Jadi itu saya lihat, dari sisi demokrasi juga tidak ada. Itu kan ada faktor korupsi, ada faktor demokrasi. Tapi kita belum menyelesaikan soal korupsi tadi. Kenapa tiba-tiba ini ada fenomena korupsi, tapi hopeless, kehilangan harapan terhadap Presiden Jokowi. Nah itu yang belum dijawab tadi. Bagus. Bagaimana saya bisa percaya dengan pemerintahan yang menjanjikan bahwa pemerintahan akan menguatkan KPK, akan memberantas korupsi dengan sangat serius, dan akan mengontrol kabinetnya untuk tidak melakukan korupsi. Yang korupsi ini satu partai dengan presiden. Saya malah berpikir, apakah mungkin presiden tidak tahu? Karena satu partai. Itu artinya. Maksud Anda Juliari Batubara kan? Satu partai yang korupsi bansos kan? Pertanyaan saya, masa presiden tidak tahu menterinya melakukan tindakan semacam itu? Masa presiden tidak mengontrol ketika kan pasti di rapat kabinet mengajukan rancangan untuk menurunkan APBN kan secara operasional, uang berapa untuk bansos sebagainya. Masa presiden tidak bertanya itu untuk apa saja, bagaimana mekanismenya? Bagi saya itu kegagalan. Bukannya banyak hal presiden tidak tahu. Itu yang menyebabkan saya menjadi makin hopeless. Jadi kan harusnya bisa kontrol dong. Dan ketika peristiwa itu terjadi, bagi saya itu adalah memang ini persoalan leadership. Leadership ya, leadership in combating corruption ya. Berarti kalau kita bicara soal korupsi, he is part of problem, jangan-jangan bukan part of solution ya. Karena itu kita tidak bisa berharap bahwa selama Presiden Jokowi memerintah pemberantasan korupsi di jalur yang bagus gitu ya. Apalagi kemudian terjadi revisi undang-undang KPK. Sampai kemudian KPK bisa mengeluarkan SP3 misalnya. KPK harus menjadi ASN, menjadi tidak lagi menjadi lembaga independen misalnya. Dan termasuk juga sosok-sosok yang dipilih yang ternyata terlihat lebih centeng kekuasaan jadinya ya. Termasuk kemarin kan kasus TWK. Saya kira itu kan implikasi dari revisi undang-undang KPK. Saya tuh TWK tuh hampir lupa tuh, tes wawasan kebangsaan. Betul. Jadi itu kan tes wawasan kebangsaan, tes yang menurut saya sangat aneh. Tidak hanya dari sisi tes secara umum ya, tapi dari sisi tes untuk rekrutmen pegawai negeri. Itu kan keliru ya. Sekarang pertanyaannya adalah saya mau tanya yang lebih menukik lagi. Masalah leadership ya. Tapi sudah dijawab tadi masalah leadership. Tapi kira-kira ada masalah lain nggak? Yang menurut saya justru ya, terlepas leadership itu kan ketika kita mau menggerakkannya itu leadership. Artinya kalau leadershipnya nggak kuat maka nggak. Tapi kan leadership itu di awal sebelum leadership tuh kita bicara tentang niat, bicara tentang will, keinginan, political will, ya kan? Kayak kita punya political will tapi leadershipnya nggak kuat, bisa aja begitu kan? Nah, Bung melihat nggak sesungguhnya bahwa
Presiden Jokowi memiliki political will untuk melakukan pemberantasan korupsi? Saya melihat tidak. Tidak ya? Ini kan perlu analis yang berbasis data ya. Iya. Saya tadinya masih sekitar setahun lalu, 2019 itu masih berpikir mungkin ada political will untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan baik gitu. Tapi dia nggak mampu, kira-kira gitu ya? Mampu. Jadi misalnya gini, kalau ada political will, itu harus mendengarkan kaum intelektual. Bukan hanya kelompok yang seperti kita mungkin lebih kritis ya. Tapi kan ada yang kelompok intelektual yang cukup akomodatif, yang mau datang ke istana diundang oleh presiden. Itu kan tahun 2019 itu kita ingat ada banyak orang yang diundang ke istana. Saya 2016 pernah diundang ke istana dan di sana saya mengkritik di depan presiden. Alhamdulillah setelah itu nggak pernah diundang lagi. Nah, itu kan catatan saya. Itu kan ketika itu para budayawan, akademisi mengatakan pada presiden, Pak Presiden tolong keluarkan Perpu agar Undang-Undang nomor 19 2019 itu tentang korupsi itu ditorpedo lah. Ditorpedo ya. Tidak diberlakukan karena ada Perpu. Pada waktu itu presiden bilang, ya nanti saya akan pertimbangkan, saya pikirkan. Saya tunggu sehari kemudian nggak ada tuh. Artinya apa? Lip service. Jadi apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu benar-benar juga itu. Jadi itu untuk mengukur apakah dia punya political will. Ternyata nggak ada di sini. Dan akhirnya sekarang kan KPK terjadi. Saya membayangkan bro ya, ngomong seperti ini kan selalu ngeri-ngeri sedap ya bagi kita ini ya. Waduh, jangan-jangan nanti kita dianggap menghina presiden, dianggap macam-macam. Saya membayangkan ya itu yang mungkin menjawab kenapa indeks demokrasi kita turun ya. Betul. Karena kalau di negara-negara demokrasi yang begini sih cemen gitu doang di masa lain ya. Biasa banget gitu. Maki-maki presiden ke gedung putih aja nggak ada masalah kan, kira-kira begitu. Iya, kita nggak maki-maki. Iya. Walaupun santunnya kritis, keras itu soal lain ya. Itu kan soal diksi gitu. Kita nggak pernah menggunakan diksi yang kebun binatang misalnya. Iya. Saya kira itu hal yang wajar. Iya, misalnya yang kita gunakan kan diksi mengganti, memberhentikan, itu kan diksi konstitusional semua, nggak ada. Coba lihat di konstitusi. Kan di konstitusi nggak ada ngomong soal rusa gitu. Mengganti, pemberhentian, diberhentikan tuh ya. Ada diksi konstitusional. Kita bicarakan konstitusional. Iya, nah ini yang kadang-kadang orang kan nggak gimana kekuasaan nggak paham gitu. Wah ini makar dan lain sebagainya. Bagaimana dibilang makar? Itu diksi konstitusional ya. Oke. Jadi tadi korupsi dan dari awalnya memang soal political will. Political will itu ya kalau sudah tidak political will kita nggak usah bicara leadership. Iya betul. Mau strong mau weak kalau political will nggak ada pasti hilang. Seperti mobil pasti mogok dia. Tadi lalu beranjak ke demokrasi. Apa yang Anda rasakan dalam hal indeks demokrasi ini? Misalnya katakanlah pengalaman pribadi. Kalau saya sih pancingannya gini. Saya selalu ada rasa was-was kalau mau mengkritik pemerintah. Terus terang. Apalagi saya punya channel ini. Tiap hari saya ibaratnya live streaming. Kan Anda tahu live streaming itu kalau salah ngomong kan nggak bisa nggak bisa lagi dicabut kan, diedit kan. Nah, tetapi ya saya hanya menguatkan diri saja sampai berpikir tidak terpleset ngomong. Tapi di sisi lain saya menganggap demokrasi kita kok masih tahap begitu doang. Sampai ngomong pun kita harus berpikir diksi apa yang kira-kira tidak akan dipermasalahkan, tidak akan dilaporkan, tidak akan dikriminalkan. Terutama oleh para buzzer kira-kira begitu. Apa yang Anda rasakan, Bu? Saya secara pasti kan Anda banyak juga ada aktivisme kan yang terkait dengan bidang politik pastinya kan? Kan kalau kita lihat pengalaman mungkin 10 tahun terakhir ya, atau lebih lah, kurang lebih. Saya juga pengkritik yang sejak lama ya. Dari era Soeharto bahkan. Ketika masih mahasiswa, saya bagian dari aktivis yang sangat kritis pada waktu itu terhadap rezim. Tapi saya tidak diapa-apakan.
Meskipun menurut informasi sih saya bagian dari orang-orang yang menjadi daftar. Ya bukan daftar ke-11 yang diculik cuma 10. Jadi itu saya dapat informasi dari orang yang mendapat informasi itu. Waktu itu Bung di universitas, saya waktu itu di UNJ sebagai ketua senat mahasiswa. Oh, ketua senat mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Setelah itu UNJ itu universitas ya? Iya, Universitas Jakarta. Setelah itu saya menjadi ketua HMI MPO saat 98-nya. Di 98 saya ketua senat mahasiswa. Sebelum itu baru 98 saya menjadi sudah HMI yang MPO lagi ya kan? Yang hari ini menyerukan revolusi. Kemarin saya undang ke sini juga. Afandi Ismail ya. Betul. Jadi waktu peralihan itu 98 ketua HMI MPO ya? Iya betul saya. Oh berarti sama dengan Anies Baswedan segala ya? Iya betul, Anies di atas saya. Anies, Elan Satriawan kalau di UGM itu. Betul. Karena dulu saya kesel sama anak-anak HMI MPO itu. Mereka menguasai kampus ya kan? Iya betul. Kalau saya kan orang non kampus, non organisasi, non ekstrakurikuler. Kalau cuma intrakurikuler aja saya senat juga, BEM jadinya kan? Itu saya alami tidak seperti yang sekarang terjadi. Bahkan di era SBY, saya juga termasuk kritik keras, bisa di googling ya. Jejak digitalnya ada. Ketika kasus bailout Century, itu kan saya juga sempat kritik yang sangat keras pada waktu itu. Bahkan ketika kenaikan BBM pada masa SBY juga saya kritik keras tahun 2012 kalau tidak salah itu luar biasa, dan saya tidak diapa-apakan karena itu adalah bagian dari kebebasan akademik. Yang lucu, tapi yang lucu tuh saya itu Bung ya. Ini mohon maaf ya sobat era sekalian, saya tergelitik jadinya. Yang lucu tuh itu saya zaman SBY itu sama sekali saya tidak ada jabatan. Bahkan kenal sama SBY pun tidak. Saya baru pertama kali ketemu SBY itu di Istana Tampak Siring di Bali. Itu pun diajak oleh Denny Indrayana. Waktu itu kan dia staf khusus kan. Lalu Wamen. Nah, sama sekali saya nggak kenal SBY, nggak ada kaitannya. Tapi saya nggak ngeritik pemerintahan waktu itu. Saya juga heran. Bahkan saya dalam diri saya punya sikap dasar membela pemerintahan. Padahal saya nggak dapat jabatan apa-apa, nggak dikasih uang juga. Itu artinya ada ruang objektif. Iya. Lalu, tapi ketika zaman Presiden Jokowi, saya ada jabatan. Saya jadi komisaris utama di sebuah BUMN. Dan itu rentangnya 5 tahun. Tapi saya kritis. Jadi apa yang bisa menjelaskan? Saya menjelaskan satu. Menurut saya pengetahuan. Betul. Karena kita berada jarak yang lebih dekat, kita tahu. Oh begitu. Lalu kita berbicara. Nah waktu itu mungkin karena jaraknya jauh, saya tidak sempat melihat. Kan makin kita dekat kan kita bisa melihat kekurangannya. Nah harusnya kan kalau pemerintahan itu demokratis, berjiwa besar. Ya, dia dengarkan orang-orang yang betul. sempat melihat lalu berbicara. Kalau ini kan enggak. Biasanya kalau Anda jadi komisaris BUMN, Anda boleh memuji, boleh mendukung kampanye, tapi nggak boleh kritik. Padahal kampanye itu yang dilarang justru. Oke, silakan Bung, silakan. Saya kira itu satu pengalaman menarik dari Bung Refli. Saya kira menjadi catatan penting bahwa ternyata seorang Refli Harun yang tadinya tidak begitu mengkritik di masa rejim SBY, tapi justru di masa Jokowi melakukan kritik, dan itu dari posisi waktu internal. Itu kan artinya betapa luar biasanya rezim ini secara demokrasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi demokrasi itu, pada masa lalu ya belum ada orang-orang yang melakukan teror langsung ya. Buzzer ya semacam buzzer. Itu kan tidak ada. Tapi di era sekarang luar biasa. Bisa nggak kalau saya mengatakan saya pura-pura sebagai devil advocate-nya pemerintah misalnya ya. Itu kan karena dulu belum ada media sosial yang sifatnya personal ya. WA juga belum
belum begitu masif seperti sekarang. Ya Android, kita mulai Android tahun berapa ya? Zaman SBY sudah ada. Sudah ada ya. Penggunaan YouTube juga sudah ada ya. Twitter juga sudah ada. Di masa SBY Facebook kan juga. Iya, Facebook juga sudah oke juga, karena kan, saya Facebook itu diundang pertama kali 2006, SBY terpilih 2004. Waktu Twitter saya 2010-2009 sudah ada, walaupun nggak aktif. Jadi waktu saya berseteru sama Akhil Mukhtar, saya dimaki-maki Akhil Mukhtar di Twitter. Lalu orang mengatakan, "Rep, tuh kamu dimaki-maki, dibilangin sampah sama Akhil Mukhtar." Saya nggak ngerti, karena saya nggak pernah main Twitter, walaupun saya ada akunnya. Jadi lihat lah ya. Bukan sengaja melihat, karena saya nggak ngerti aja pada waktu itu. Karena kita nggak biasa melihat baris-barisnya, pusing kita gimana ini mau lihat baris pertama, kedua, ketiganya. Oke. Ya, menarik ya. Jadi ya seperti itu, Bung Rabi. Ada satu mekanisme yang bekerja untuk membungkam pikiran yang berbeda. Dan Anda melihat yang terjadi di era ini, dan secara cukup canggih menurut saya. Tapi ada satu sisi yang saya ingin saya katakan, ingin saya tanya, itu dimulai dari primus inter pares-nya, ataukah karena ada oligarki yang melakukan itu? Artinya gini, ini maaf kata ya, kepada pendukung Presiden Jokowi, kita hanya berdiskusi frankly speaking beginilah. Mungkin orang mengatakan nggak ada watak otoriter Jokowi itu, watak untuk menindas itu. Dia ibaratnya ya orang yang bagus lah, orang yang baik, ya kan? Tapi persoalannya ketika matter of leadership, ada masalah di kepemimpinan, maka yang seperti itu kan bisa di take over oleh oligark. Nah, oligarki inilah yang beroperasi. Atau begitu? Atau Anda melihat fenomenanya bukan begitu? Iya, fenomenanya kompleks. Karena kan kita nggak bisa menilai seorang pemimpin. Apakah dia seorang otoriter atau bukan? Itu dari ekspresi dan penampilan personal subjektifnya. Tapi kan kita bisa melihat bahwa otoritarisme sebuah rezim itu dari polisinya, dari langkah-langkah politiknya. Mungkin Pak Harto secara persona dia tidak terlihat sebagai seorang otoriter, malah senyum-senyum ya, smiling general. Itu kan dikenal bahkan oleh dunia kan, karena masuk di majalah Time pada waktu itu. Kita nggak bisa melihat dari sisi itu. Begitu juga berlaku untuk seluruh pemimpin Republik ini, termasuk Jokowi. Jokowi memang tidak terlihat sebagai sosok yang kelihatan otoriter gitu. Secara personal. Ini mohon maaf ya, pendukung Prabowo kita minta mohon maaf. Ya tidak seperti kayak Prabowo lah. Iya betul. Kalau kita lihat Prabowo, SBY, Jokowi, yang karakter temperamen tinggi kan kelihatan Prabowo kan di situ. Prabowo kan bahkan lebih terlihat seperti otoriter kan dari sisi ekspresi ya. Nah, itu membenarkan bahwa kita nggak bisa melihat dari sisi itu melihat otoritarisme, tetapi kita bisa melihat dari responnya, polisinya, dari langkah-langkahnya, dan itu objektif terhadap kebijakan yang ada, terhadap peristiwa-peristiwa yang ada. Misalnya kita bertanya apa respon presiden misalnya terhadap kematian mahasiswa, 2 mahasiswa di Kendari ketika demonstrasi pada waktu itu untuk apa yang disebut dengan demonstrasi reformasi di korupsi, termasuk menolak beberapa undang-undang rancangan undang-undang pada waktu itu. Lalu apa langkah presiden dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang lama? Tidak ada. Lalu apa respon presiden dalam kasus kilometer 50? Jadi kalau ya, kilometer 50 itu biar sobat respon apa sih kilometer 50 itu? Itu matinya 6 laskar EP atau pengawal Habib Rizik Syihab. Ya betul. Gitu. Ya, dan itu yang menyebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia itu bukan saya, tapi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Bahwa peristiwa pelanggaran HAM tapi dibilang bukan berat. Tapi
Komnas HAM menyebut itu adalah pelanggaran HAM. Ya. Kalau versi TP3 pelanggaran HAM berat. Kan? Ya. Jadi itu berbeda. Ya. Tapi bahwa betul peristiwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Lalu kan kita bertanya apa langkah yang dilakukan oleh Presiden. Nah, kalau pada titik itu ya termasuk juga misalnya soal penangkapan aktivis. Dari yang terjadi dalam beberapa kasus ya. Baik yang 2019 maupun yang 2020 ya termasuk juga tokoh-tokoh seperti ada kasus Dandi dulu ya Dandi Laksono kemudian ada Saganda Nenggolan ada Anton Permana. Betul, saya kira itu fakta yang kemudian kita bisa membuat analisis yang mungkin ada benarnya secara rasional bahwa ketika kebebasan akademik, kebebasan menyatakan pendapat itu dikungkung, bahkan direpresi melalui menggunakan pasal karet, Undang-Undang ITE itu, maka itu memungkinkan kita bisa menyebut ini tanda-tanda pembungkaman, dan ciri otoritarianisme adalah membungkam kebebasan berpendapat. Dan Anda kan merasa mengalami 3 rezim kan? Rezim Soeharto, Orde Baru, katakanlah rezim peralihan kita nggak bisa hitung ya. Betul. Gus Dur, Habibie, Gus Dur. Transisional ya. Tapi Megawati bisa dihitung lah 3 tahun kan, Megawati 3,5 tahun bahkan. Lalu SBY dan ini. Sekarang yang paling the worst ya, yang paling buruk. Betul. Karena bahkan kalau kita bicara mengenai the ruling party yang berkuasa, zaman Megawati nggak separah ini. Iya. Di zaman Megawati bahkan saya hampir sangat sedikit saya melakukan kritik. Pada masa Megawati. Ya karena tidak ada peristiwa yang sangat ekstrim berkaitan dengan pembungkaman. Kecuali di ujung ya, Munir. Dalam kasus Munir itu terjadi di bulan Oktober. Di ujung ya, di ujung masa pemerintahan. Betul. Di ujung. Dan dia kritik biasa aja di masa Megawati. Nah, saya melihat ya data-data itu kemudian ya membenarkan analisis bahwa rezim ini memang mengarah kepada satu kesimpulan penting, ini bisa disebut sebagai new authoritarianism. Atau mungkin dalam perspektif yang lebih baru, kalau nggak salah ada buku terakhir di tahun lalu itu, bukunya John Kane yang New Despotism. Despotisme baru. Itu kan satu akumulasi rezim oligarkis dan otoriter menyatu dalam satu perilaku rezim yang juga membungkam demokrasi dan lain-lain. Jadi bisa jadi apa yang sekarang terjadi itu sebetulnya juga adalah selain ditafsirkan sebagai model baru otoritarianisme, juga bisa disebut sebagai model baru despotisme. Nah itu kan analisis akademik. Saya kira sah-sah saja saya menggunakan. Dan orang luar negeri juga bikin buku yang begitu-begitu juga sah-sah aja kan. Bahkan ketika dia ada buku yang The Man of Contradiction. Itu kan juga, ketika dia di sini malah interview langsung dia. Betul. Ketemu langsung nggak diapa-apain juga ya. Betul. Jadi itu demokrasi. Jadi tapi kalau kita bicara tipologi ya, misalnya orang mengatakan zaman Orde Lama, kita kan tidak bisa mengatakan Orde Lama tidak otoriter, Orde Lama juga otoriter. Tapi pemerintahannya coraknya tunggal. Jadi a single, katakanlah single fighter. Bung Karno itu betul-betul pemain tunggal. Yang lainnya itu berkelahi sendiri, tapi tidak menopang Bung Karno secara ini kan. Bung Karno muncul sebagai sosok yang ibaratnya ya mengatasi segalanya dengan harismanya. Zaman Orde Baru, otoritarianismenya dianggap lebih terorganisir karena ada topangan ABG itu kan, ABRI, birokrasi dan Golkar, sehingga lebih efektif, jauh lebih efektif, dan melalui prosedur berpemilu terus. Jadi ada legitimasi formalnya. Kalau Anda lihat sekarang apa perpaduan? Ini kita bicara akademiknya ya. Stylingnya seperti apa? Kalau kita bisa melihat apa yang sekarang terjadi
ya semacam tipologinya lah ya, atau stylingnya juga bisa kita lihat. Polanya memang agak lebih liar menurut saya. Oke, lebih tidak beraturan. Lebih tidak beraturan. Tapi tidak single fighter juga. Tidak single fighter. Oke. Karena Jokowi bukan satu-satunya faktor yang membuat demokrasi buruk. Oke. Tetapi dia menjadi bagian dari buruknya demokrasi. Oke. Kemudian pertanyaan faktor apa saja yang menarik ya? Membuat Jokowi bukan satu-satunya faktor yang membuat demokrasi buruk, tapi dia menjadi bagian dari buruknya demokrasi. Oke. Kan itu secara empirik. Lalu pertanyaan, siapa lagi yang menjadi aktor penting dari buruknya demokrasi? Nah, maka di situ memungkinkan analisis bahwa ada kekuatan besar yang ingin mempertahankan kekuasaan dan melindungi kekuasaan dari segala bentuk kritik dan pelemahan kekuasaan. Ujungnya mereka nggak mau berganti lah kira-kira rezim itu. Siapa? Yaitu mereka yang paling diuntungkan dari rezim yang secara leadership lemah. Diuntungkan dari sisi ekonomi terutama dari sisi finansial. Karena posisi yang strategis mereka miliki, dan itu yang kemudian dikenal sebagai oligarki. Nah, oligarki saya mungkin bisa membuat beberapa kategori. Misalnya oligarki, ada oligarki politik. Di mana kekuasaan politik dia berkuasa untuk mementingkan kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya. Ada oligarki ekonomi. Mereka pokoknya PT lah, pokoknya urusannya semua untuk kepentingan mereka. Oligarki. Nah, yang berbahaya itu lebih berbahaya lagi. Kombinasi dari dua ini yang disebut dengan peng-peng oleh Dr. Rizal Ramli ya. Itu berbahaya. Dan saat ini ada. Kemudian ada juga Bung Refli yang lebih ekstrim lagi, apa yang disebut dengan predatory oligarki. Jadi predator. Jadi sudah dia oligarki tapi makan juga dia. Makan orang lebih rakus. Orang lemah pun dia makan sama dia. Lebih rakus. Nah, kalau kita bicara oligarki itu kan tidak satu. Tidak satu. Kalau misalnya kita bicara oligarki bisnis dan politik, kan mestinya kan memang dia punya pengaruh politik dan punya pengaruh ekonomi. Kalau dia ekonomi, kadang-kadang kita susah menyebut siapa aja karena kadang-kadang pelakunya nggak kelihatan. Ternyata dia loh cukongnya, kira-kira begitulah ya. Padahal dia nggak kelihatan. Tapi kalau oligarki politik kan kelihatan. Nah, menurut Anda kira-kira ya, kalau Anda ngira-ngira tanpa harus menyebut nama, karena nama kan sudah pasti kita ditorpedo langsung. Itu berapa orang sih oligarki di sekitar presiden yang kuat sekarang ini secara politik? Kalau saya lihat ya hanya 5 ya. 1 itu, 2 itu, 3 itu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5. Ini pada periode pertama sama atau beda? Sudah berubah? Yang 3 sama. 3 sama? Yang 3 sama. 2 baru. 2 berganti ya? Iya, ada pergantian. Dan itu yang bahkan dalam analisis yang saya pahami itu menentukan sekali seluruh proses kebijakan. Dan celakanya mereka masuk kategori yang tadi ya, politik, ekonomi dan predator tadi. Itu menyatu di lapisan elit. Dan meskipun oligarki politik sekarang itu mulai ada tanda-tanda terjadi friksi. Dan itu berita bagus bagi demokrasi kan? Iya, saya kira perbedaan itu kan ada menandakan ada persoalan yang serius di lapisan elit. Yang kemudian mereka justru mengalami. Jadi ketika kita tidak bisa berharap bahwa demokrasi kita tumbuh flourish secara baik, maka kita hanya mendoakan ada friksi di antara oligarki. Betul. Jadi di situ ada peluang ya? Ada peluang untuk mengoreksi bahwa praktek-praktek oligarki itu sesuai membahayakan masa depan demokrasi kita. Saya berharap dengan friksi itu presidensial threshold 0 jadinya. Nah itu dia. Karena ya presidensial threshold menjadi pintu untuk permainan oligarki. Itu kan kunci oligarki kan. Betul. Tapi begitu satu oligarki nggak dapat jatah, yang ini dapat jatah,
dan mereka tidak bisa direkonsiliasi, dikompakkan, pasti kan mereka menuntut betul. Untuk dibuka ini ya persentasenya itu. Ya, saya kira itu peluang ya, untuk memungkinkan terjadi perubahan. Itu adalah harapan demokrasi yang paling buruk lah. Betul. Oke, kita bergerak dari tadi masalah korupsi, masalah politik. Anda mau bergerak kemana lagi untuk melihat ini semua? Saya kira yang top mind Anda kan? Iya, tadi korupsi, politik atau demokrasi ya. Iya. Kemudian ekonomi. Yang ketiga. Ekonomi yang paling parah di mana? Paling parah itu adalah pada janji-janji ekonomi yang ternyata tidak mampu dipenuhi. Angka pertumbuhan ekonomi yang berjanji 7%. Ini kan sudah 7%. 7% dari minus 5%. Itu kan year on year. Year on year kan. Tapi kan kalau dari key on key kita bisa lihat hanya sekitar 3,3%. Itu pun masih dalam perdebatan. 7% itu betul tidak secara statistik dan secara ekonomi. Karena kan kalau pertumbuhan yang normal itu modelnya semacam V ya. Jadi turun naik. Yang sekarang kan tidak V bentuknya. Turun, ada naik tapi ada turun. Karena yang naik ini hanya lapisan elit kan. Itu yang disebut dengan K-shaped recovery dalam ekonomi. Nah, saya melihat ini angka pertumbuhan ekonomi yang semu sesungguhnya. Nah, jadi belanja itu di-trigger oleh lapisan menengah ke atas sesungguhnya. Dan itu yang dalam tanda petik bisa saja ditafsirkan itu adalah akibat dari bancakan APBN di tengah penderitaan rakyat. Termasuk juga kemudahan-kemudahan relaksasi pajak dan lain sebagainya. Sementara pajak sembako mau kan jadi perdebatan ya, dan ada kritik akhirnya punya alasan bahwa sembakonya maksudnya sembako premier kan. Nah, saya lihat itu dari sisi ekonomi, dari angka pertumbuhan ekonomi misalnya. Kemudian dari sisi lapangan pekerjaan. Kalau pertumbuhan dari dulu masalah kan pemerataan pasti. Yang paling dari awal kan. Dan ketika angka pertumbuhan ekonomi naik, itu kan konsekuensinya akan ada lapangan kerja baru. Tidak ada PHK di situ. Tapi sekarang PHK masih terjadi. Dan kalau kita lihat angka pertumbuhan ya, Bung Refli, kan kita tahu bahwa dalam 6 tahun terakhir itu kan standar rata-rata 5, ada sempat 4,5,2% misalnya. Dan kita ternyata sempat minus 2,07%. Dan sekarang diklaim naik 7% itu kan masih dalam perdebatan secara teori ekonomi. Jadi, tapi memang persoalannya kalau ekonomi ini, terlepas saya bukan orang ekonomi, Bung juga bukan orang ekonomi, tapi memang kan permasalahan utamanya adalah pertumbuhan itu dikerek dari lapisan elit ke atas kan masalahnya kan, sehingga agregatnya tumbuh tapi disparitas makin lebar. Betul, itu yang terjadi ya. Saya melihatnya lebih kepada politik ekonominya ya. Ramai-ramai aja yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Itu yang terjadi sekarang. Dan itu terkonfirmasi di perbankan. Karena orang-orang kaya yang punya uang di bank makin banyak. Tapi orang miskin juga makin banyak. Di banknya maksudnya Bank of Singapore gitu. Enggak, di bank nasional kita dicek aja berapa orang sih yang kemudian kekayaannya bertambah, itu bisa dicek. Ya, termasuk juga yang tidak bisa dicek di Bank of Singapore. Betul. Jadi saya kira ya itu sisi ekonomi. Kan yang paling empirik dirasakan oleh masyarakat adalah mereka banyak PHK. Mereka susah cari lapangan pekerjaan. Mereka cari uang susah sekarang. Angka jumlah orang miskin itu kan lebih dari 27 juta. Sekarang mungkin bisa bertambah sampai 29 sampai 30 juta. Pengangguran bertambah 2,7 juta misalnya. Jadi kalau kita lihat dari angka ekonomi semacam itu ya, saya mengatakan ya kita menghadapi problem. Itu belum kita bahas soal utang misalnya. Ini kan terkait politik ekonomi, politik anggaran. Jadi kalau kita sampai utang terjebak. Kalau kita bicara mengenai ekonomi ya, kan di situ kan ada tim ekonomi yang
orang menganggap orang seperti Sri Mulyani kan harusnya kredibel. Ya, pernah menjadi media darling, pernah menjadi orang yang trusted, walaupun sekarang kelihatannya marwahnya udah berkurang jauh. Faktor aktor ini sebenarnya penting nggak dalam soal ini? Oh, penting. Ya. Jadi posisi Sri Mulyani itu kan sangat penting dalam soal pengambilan keputusan politik ekonomi kita ya. Dan saya melihat, ini bacaan saya ada, itu kan bisa dibaca dari apa sih maunya Sri Mulyani, apa maunya presiden, dan apa maunya oligarki. Saya melihat di situ terjadi perbedaan. Jadi apa yang dimau Sri Mulyani, saya membaca tidak semuanya dipenuhi oleh presiden. Karena presiden dapat masukan dari oligarki. Akhirnya kebijakan selalu berusaha mengentertain. Betul. Jadi bukan kebijakan rasional semuanya. Betul. Semuanya ada entertain dan ada kompromi kan di situ. Yang membuat kemudian langkah-langkah keputusan ekonomi kita menjadi luar biasa. Tapi dan seorang Sri Mulyani bukan tidak tahu itu, dia tahu betul. Dia tahu. Kenapa dia nggak mundur aja? Saya menduga pada titik tertentu dia akan mundur. Nggak tahu kapan. Karena Sri Mulyani paham bahwa ini lama-lama negara bisa menghadapi situasi yang sangat berat. Saya ingat Sri Mulyani pada periode pertama SBY ya, ketika dia waktu itu kan punya integritas, dia tidak mau diintervensi dalam hal menyetop jatuhnya harga saham milik pembesar kan waktu itu kan. Saham pembesar tim suksesnya SBY waktu itu, dan dia ibaratnya berani mempertaruhkan jabatan. Tapi karena pada waktu itu yang saya dengar yang saya amati, SBY menganggap bahwa ini adalah media darling, kalau dia diberhentikan langsung ngedrop reputasi pemerintahan, ya dipertahankan sampai periode pertama berakhir kan. Pada periode kedua dicari win-win solutionnya kan, ada Bank Dunia menawarkan jabatan ke sana, tapi Presiden Jokowi mengambilnya kembali sekarang. Tapi sepertinya tidak bisa ngapa-ngapain juga Sri Mulyani. Ya, saya melihatnya ini mohon maaf kalau ini analisis kan ya. Iya, sekali lagi analisis. Analisis itu sobat RH bisa benar, bisa salah, tapi yang penting jujur. Betul. Ini akademisi apa gitu. Yang kita lakukan ya berbasis analisis di antaranya. Pada titik itu saya melihat Sri Mulyani seperti menjadi tameng saja dia. Dari menahan laju kritik besar dari Barat. Dari misalnya dari Amerika, dari Eropa dan lain-lain. Karena dia punya akses. Yang dan dianggap lebih dipercaya. Betul. Karena orientasi ekonominya lebih ke sana. Betul. Nah, itu yang membuat Presiden merasa aman kalau Sri Mulyani masih menjadi menteri. Karena ada garansi di situ. Walaupun perahu sudah belok ke timur, kira-kira begitu. Perahu sudah belok ke timur. Jadi perahu belok ke timur, tapi Menteri Keuangannya masih ke barat. Masih kaki di barat. Yang ke timur tuh yang oligarki. yang bahaya kan kalau kepala ke barat, kaki ke barat, kepala ke timur. Nah, itu membuat situasi menjadi sekarang terjadi. Jadi saya melihat akhirnya ekonomi kita menghadapi situasi yang berat. Karena kita menganalisis orang ya, saya tiba-tiba tertarik juga agak mundur lagi tadi ke politik lagi, tapi tandem dengan hukum. Saya termasuk orang yang selalu kecewa dengan law enforcement sejak dari awal sampai terakhir. Misalnya saya pernah memuji pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2017, baik dari segi ekonomi, pembangunan infrastruktur itu ya. Bidang politik, konsolidasi politiknya luar biasa. Belum terlihat otoritarianismenya, OTG-nya, otoritarianisme tanpa gejalanya. Tapi bidang hukum saya selalu kecewa dari awal. Waduh, ini kayaknya pemerintah yang nggak punya komitmen menegakkan hukum dan lain sebagainya. Tiba-tiba di sana ada seorang Menko Polhukam, Mahfud MD.
yang kita tahu waktu di Society kelihatannya cukup galak juga itu untuk membela penegakan hukum, ya kan? Tapi saya merasakan ini, mohon maaf Prof Mahfud ya, karena kita kan sama-sama ibaratnya mengkritik objektif ya, dan juga dengan ilmu yang iya. Sekarang gara-gara tadi ada kata bumper tadi, kok saya merasa dia jadi bumper juga. Bahkan tidak hanya bumper, dia menyerang juga. Misalnya dalam kasus KM50 itu, iya kan? Betul. Bagaimana dia mengambil omongan Amin Rais untuk mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran HAM berat misalnya. Atau misalnya dalam kasus yang baru-baru ini dia mengumpulkan rektor kalau nggak salah. Jadi apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Pak Mahfud ini? Saya melihat Pak Mahfud adalah seorang intelektual dan politisi sebetulnya di awal karirnya kan, karena dia dekat dengan PKB lalu menjadi menteri dan lain-lain. Nah, tapi dalam situasi sekarang saya melihat posisi intelektualnya itu dipinggirkan pelan-pelan. Politisinya yang lebih meningkat. Politisi yang lebih terlihat. Tapi saya membaca beliau juga melakukan manuver-manuver yang kadang-kadang tidak perlu, Bung Refli. Misalnya soal nonton sinetron. Tapi juga sempat beliau bilang bahwa korupsi merajalela. Jadi ini menandakan bahwa sebetulnya terjadi perbedaan di lapisan elit dalam melihat keadaan antara Menko dengan Presiden misalnya, antara Menteri Ekonomi dengan Menteri yang lain, mungkin juga dengan Menteri Bappenas. Jadi itu salah satu wujud frustasi adalah nonton sinetron. Ya itu kan ini ya semacam pengalihan dari situasi yang sebenarnya terjadi. Ikatan cinta ya. Ikatan cinta. Saya belum pernah nonton. Saya belum pernah nonton walaupun saya punya anak autis, selalu menghidupkan SCTV. Oh iya. Karena dia pokoknya SCTV aja, acaranya apapun SCTV. Oh iya, biasa begitu karena dia runtun. Iya. Dan rupanya bukan gelombang cinta, ikatan cinta di SCTV ya. Promo saya soal SCTV jadinya. Saya kurang tahu persis. Kurang tahu persis ya. Karena nggak nonton. Jadi masalah korupsi kita bisa katakan itu masalah hukum ya. Demokrasi kita bisa katakan masalah politik. Kemudian kita tadi bicara ekonomi ya, termasuk utang dan lain sebagainya. 3 soal besar. Apalagi yang menurut Bung Ubed harus dicatat? HAM masih hukum juga, tapi kita perlu underline juga. Betul. Ya karena ternyata soal hak manusia ini luar biasa juga tuh. Kalau tidak salah ada satu lembaga riset yang melakukan riset tentang hak asasi manusia di Indonesia. Itu dari skala 0 sampai 7. Itu rata-rata nilai kita tuh 2,9. 2,9 itu artinya merah nggak lulus karena mediannya kan 3,5 kan. Kalau kuliah itu kuliah artinya apa? Dari sisi hasil manusia juga kita melihat buruk. Dan tambah buruk lagi ya dengan korban 6 nyawa ini yang sepertinya diabaikan saja. Betul. Padahal di depan mata kalau mau diproses. Betul. Itu kan saya melihat semua instrumen negara itu cukup canggih untuk mengungkap peristiwa itu. Apalagi 6 orang yang meninggal. 1 aja bisa, 6 kan pasti memudahkan untuk menjadi objek. Apalagi pelakunya jelas kan? Apalagi pelakunya jelas. Pelaku lapangannya maksudnya. Iya betul. Kalau itu aja saya nggak. Iya. Artinya kan dari pelaku bisa dilacak di situ. Iya. Yang susahnya kan kalau pelaku lapangannya tidak diketahui. Betul. Tiba-tiba mayatnya ketemu di hutan. Nah itu kan lebih sulit. Susah. Kalau ini kan sudah jelas bahwa pelaku lapangannya adalah aparat, ya kan? Itu bisa dituntaskan. Jadi kalau
ya dari sisi asasi manusia dengan indeksnya rendah, lalu kasus-kasus empirik yang terjadi juga membuat kita menjadi tidak begitu percaya dengan pemerintahan ini untuk menuntaskan kasus HAM. Kasus hak asasi manusia yang lama juga tidak satupun yang diungkap, termasuk kasus Munir misalnya, apalagi kasus-kasus yang lain. Jadi apa sih sesungguhnya yang bisa kita harapkan dari pemerintahan ini? Itu yang membuat saya menjadi sangat kecil harapan saya untuk berkecil hati untuk sebagai warga negara, sebagai warga negara yang berharap terlindungi, tercerdaskan, dan tersejahterakan. Dan kita kadang malu kan di dunia internasional melihat kondisi bangsa seperti ini. Saya ingin berpikir gaya buzzer, ya kan? Buzzer selalu bilang, kalian ini kok penuh kebencian dengan Jokowi. Apakah karena kalian sakit hati? Kalau Refli Harun kan sakit hatinya dipecat sebagai komisaris. Ubedillah Badrun barangkali dibilang karena nggak kebagian, ya kan? Atau apa saja. Saya tidak mau tanya argumentasi lebih lanjut karena saya bisa terima argumentasi yang Bung katakan kan. Saya malah berpikir dengan fakta-fakta yang Bung sampaikan itu ya, kenapa masih banyak orang yang berpikir bahwa pemerintahan ini baik-baik saja? Bahkan pernah disamakan dengan Umar bin Khattab, pernah disejajarkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Gitu. Ya, ada banyak sebab yang membuat banyak orang menganggap bahwa pemerintah ini baik-baik saja. Di antaranya kekurangan data yang valid ya untuk membedah problem bangsa ini. Yang kedua, bisa karena ya tidak cukup ilmu untuk membedah problem bangsa. Yang ketiga, dia menjadi bagian yang dibiayai oleh oligarki atau oleh kekuasaan, oleh partai yang berkuasa untuk menjadi bagian dari pendukung pemerintahan. Keempat, ada Anies Baswedan. Artinya pokoknya kalau ada masalah kritik saja Anies Baswedan ya. Saya kira saya manusia yang merdeka ya, Bung Refli. Jadi bagi saya siapapun rezim yang bermasalah memang kita punya kewajiban untuk mengkritik. Misalnya saya adalah akademisi yang secara status adalah aparatur sipil negara. Lalu ada yang bertanya, mengapa saya mengkritik pemerintah? Ya justru disitulah nilainya. Disitulah nilainya. Karena ketundukan kita lah pada negara, bukan pada penguasa. Karena penguasa kan sementara kan, 5 tahun lalu ganti. Negara kan juga tetap ada. Unsurnya rakyat juga. Dan dalam negara ada unsur rakyat. Itu yang justru unsur yang paling penting. Betul, karena itulah sebabnya dulu saya mengatakan BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah, tapi badan usaha milik negara. Betul. Karena itu kalau orang itu nggak nyolong, orang itu nggak korupsi, dan dia cuma kritis saja, ya nggak bisa dia papain. Karena itu tanggung jawab intelektual dia, tanggung jawab keilmuan dia. Masa dia punya ilmu suruh diam saja, ya kan? Betul. Cuma paradigma ini memang belum dipahami, ya kan, oleh orang-orang yang berwatak kecil, berwatak kerdil, nggak nyampe dia, ya kan? Jadi yang dia pikir kalau sudah jadi komisaris itu harus diam dan kalaupun bicara memujilah pemerintah, ya kan? Dia tidak bisa membedakan bahwa yang namanya BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah. Gitu. Apalagi badan usaha milik nenek lu gitu. Badan usaha milik nenek lu, badan usaha milik presiden, enggak begitu ya. Satu tadi hak asasi manusia, 4 ya. Hak asasi manusia barangkali 2 masalah ya. Yang lama tidak diselesaikan. Betul. Belum diselesaikan atau tidak diselesaikan? Sampai sekarang tidak diselesaikan. Tidak diselesaikan kan? Kalau belum diselesaikan tuh ada upaya. Ya kan? Kalau tidak diselesaikan dicuekin kan? Ada upaya lah untuk novel Baswedan kira-kira ya, tapi belum terselesaikan atau tidak diselesaikan. Tidak ya. Bahkan yang baru terjadi
6 nyawa yang dianggap ayam dan lain sebagainya kan. Orang sampai bahasa ini nyawa manusia bukan ayam kan. Oke. 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang Anda ini underlining? Sebelum saya ingin tanya, what should be done? Itu pertanyaan yang lebih radikal. Gitu. Jadi yang lain adalah saya mungkin bisa membuat satu kesimpulannya bahwa ada, ini yang kelima ya. Iya. Ada kegagalan negara atau rezim ya, pemerintah untuk mengelola keragaman ya. Tidak hanya keragaman suku, agama, terlepas dari ada baliho ya. Iya. Terpaksa kebinekaan. Gitu ya. Nah, termasuk keragaman pikiran. Oke. Jadi saya melihat menarik ya. Jadi keragaman itu tidak hanya keragaman suku, agama, tapi keragaman pikiran. Oke, good. Itu tidak dikelola dengan baik. Betul. Misalnya baru episode rezim ini ada diksi kadrun cepo. Oke. Ada kampret awalnya. Ya kan? Ada narasi yang sangat benci terhadap kelompok tertentu, dan sangat memuja-muja pada kelompok yang lain. Ada bahasa-bahasa sakti, tapi yang digunakan untuk menghina orang. NKRI misalnya, Pancasila. Atas nama NKRI, atas nama Pancasila, padahal yang jelas misalnya yang pro rektor UI NKRI, ya kan? Yang pengen rektor UI mundur anti NKRI ya. Itu kan simplifikasi yang jangan-jangan Refli Harun podcastnya dibilang anti NKRI, jangan-jangan ya kan? Gitu. Padahal bisa jadi orang yang sangat kritis itu yang justru sangat mencintai Republik ini. Kalau saya malah iya. Karena kritisisme itu kan dibentuk dari pengetahuan. Orang kalau nggak ada pengetahuan nggak mungkin kritis dia. Betul. Gitu. Dan orang yang punya pengetahuan itu, kalau menurut saya, kalau kita meyakini agama ya, jauh lebih terjaga. Betul. Dibandingkan dengan orang yang tidak punya pengetahuan. Karena di situ rasionalitas yang bekerja. Jadi misalnya paling gampang lah halal dan haram kan, korup dan tidak korup. Kadang-kadang orang tidak sadar dia melakukan korupsi karena tidak ada pengetahuannya. Betul. Gitu. Misalnya soal ini KPK ya kan, boleh dibiayai oleh pihak pengundang. Kalau dulu kan nggak ada kan? Oh itu betul. Makin memperlemah. Iya kan. Ini kan sudah itu kan sudah pintu masuk nanti kan, gitu. Gitu. Ya dari situ kita bisa melihat kan bahwa ternyata problem bagaimana mengelola keragaman pikiran, mengelola perbedaan-perbedaan yang ada, menurut saya gagal karena justru tensinya dirawat untuk terus naik. Dan seperti ada bensin yang terus dibocorkan, dan bensin yang paling membahayakan itu yang saya sebut sebagai buzzer itu. Jadi beda dengan influencer ya, beda juga dengan pendukung penguasa yang rasional. Kalau mendukung kekuasaan nggak apa-apa. Kalau mendukung rasional biasanya nggak ada kata penghinaan biasanya. Dia basisnya data, data dengan data, argumen lawan argumen dan lain-lain. Nah itu satu indikator yang membuat kemudian kondisi harmoni sosial kita itu bermasalah. Apalagi yang sebentar-sebentar ngadu ke Bareskrim. Nah itu dia. Ngadu Bareskrim ya. Padahal dia bukan orang paling dirugikan ya. Jadi agak aneh itu. Jadi saya lihat hanya periode ini situasi ini terjadi begitu luar biasa. Dan merawat keragaman ini kan pekerjaan yang tidak mudah. Jadi ini mewarisi kebencian yang berlangsung sekian. Padahal klaim buzzer adalah orang yang mereka kritik adalah orang yang tidak menghargai keragaman kan, selalu begitu kan, ya kan, tidak NKRI kan,
sampai-sampai agama pebulu tangkis pun dipersoalkan. Padahal nggak ada yang persoalkan. Tiba-tiba termasuk yang semua 2 triliun ya. Siapa yang persoalkan? Gitu. Jadi saya khawatir teman-teman yang semacam itu tuh terjebak dalam halusinasi. Halusinasi pemilu jangan-jangan. Mungkin. Dipikirnya masih masa kampanye. Sudah berlalu. Jadi dia masih berpikir bahwa Presiden Jokowi masih menghadapi penantangnya dan dengan pendukung-pendukungnya. Ada satu keadaan yang membuat saya jadi heran. Misalnya bukan heran ya, bertanya-tanya lah. Ketika awal pemilu, saya mungkin setelah pemilu 2019 baru terjadi pembentukan kabinet, saya melakukan kritik juga pada waktu itu. Itu ada yang menilai saya orangnya Prabowo. Gitu. Oke. Tapi mereka kemudian bingung setelah Prabowo jadi menteri, kok masih kritis saja. Jadi dasarnya bukan itu. Kita nggak punya kepentingan lain kecuali memang ini ada persoalan objektif yang harus kita ingatkan. Kan? Jadi itu pengalaman saya lebih hebat lagi. Jadi 2019 ketika November lah di Kompas kan, di Kompas TV, saya kemudian ada dari PDIP, ada Menteri Menkominfo kan. Lalu dibuka tulisan saya 5 tahun sebelumnya yang mengatakan bahwa kabinet ini saya bilang kabinet nano-nano, macam-macam rasanya, ada asin, ada macam-macam, dan kalau saya kasih nilai cuma 6 aja. Bayangkan 2014 di mana saya tidak punya kekecewaan, tidak punya apa, saya mengatakan 6, ya kan? Begitu 2019 dan masih dalam berposisi sebagai komisaris utama di sebuah BUMN kan, saya ditanya sekarang nilainya berapa, kurang dari 6 saya bilang. Dan itu jejak digitalnya ada gitu ya. Itu mempercepat ya. Jadi luar biasa ya, kelompok atau teman-teman yang seperti itu menghilangkan rasionalitas dalam dirinya ketika menilai orang, menilai sikap kritis. Kadang-kadang memang ya saya juga bingung ya, tidak bingung sih sebenarnya, tapi ini kan untuk orang yang masih mau menerima kebenaran. Kalau para buzzer ya udahlah ya kan. Jadi untuk sobat era yang masih rasional begini, kan kita ini hidup dengan pilihan. Ada orang memilih untuk masuk dalam pemerintahan dan berharap bahwa dia bisa memberikan kontribusi misalnya bagi demokrasi dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang tetap ingin menjaga jarak dengan pemerintahan. Misalnya orang seperti Rocky Gerung. Saya membayangkan rezim apapun Rocky Gerung pasti akan kritik. Dan rezim apapun dia tidak akan gabung dengan pemerintahan. Karena dia burung yang mau terbang kemana-mana kan begitu. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan personal feeling, tidak ada kaitannya kebencian dan lain sebagainya. Tapi itu adalah a choice dalam hidup. Kita menjaga jarak dan kekuasaan, bahwa rezim harus dijaga, cara menjaganya dengan mengkritik dia kan begitu. Nah, mudah-mudahan masyarakat yang rasional paham itu posisi-posisi yang diambil saya, diambil Bung Ubed, Rocky Gerung, ya kan, diambil siapa lagi orang-orang yang memilih untuk mengkritik kekuasaan. Termasuk saya Didu, saya pernah interview dan saya saksi sejarahnya Bung Ubed ya. Suatu waktu, nah mudah-mudahan ini tidak keberatan karena saya tidak membicarakan hal yang buruk. Saya Didu telepon saya, dia mau berhenti sebagai dua hal yang dia mau berhenti. Sebagai komisaris di BUMN, BUMN-nya lebih besar lah dari saya, kira-kira gitu ya waktu itu di Bukit Asam kalau nggak salah. Dan dia mau berhenti sebagai ASN karena dia ASN. Lalu apa nasihat saya pada waktu itu? Bukan nasihat lah, ya kan? Pendapat saya bilang saya menggunakan pendekatan hukum tata negara. Karena dia ASN-nya itu bukan akademisi kayak Bung kan, tapi ASN-nya betul-betul birokrat. Karena waktu itu dia betul-betul birokrat. Saya bilang kalau pengen bebas bersuara harus berhenti dari birokratnya. Tapi komisarisnya nggak perlu berhenti, saya bilang. Karena komisaris itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada strukturalnya, nggak ada misalnya langsung ini kebijakan ini
kebijakan presiden langsung turun ke komisaris itu nggak ada. Tapi kalau birokrat kan nggak bisa. Saya bilang kalau mau bebas berhenti dari birokrat, tapi tidak perlu berhenti sebagai komisaris BUMN. Toh juga nanti diberhentikan. Karena kan pokoknya komisaris itu dua saja. Kalau Anda mendukung Jokowi, Anda dipertahankan. Mendukung Prabowo, Anda diberhentikan, itu saja. Atau jangan begitu. Kalau Anda mendukung Jokowi, Anda dipertahankan. Anda tidak mendukung Jokowi, tanpa harus mendukung Prabowo, diberhentikan juga. Dan itu terjadi pada Said Didu, ya kan? Oke. Bung, ada lagi, Bung? Saya kira cukup ya. Itu ya. Jadi ada problem sosial yang saya kira sangat serius sekarang. Jadi ketika kita bicara problem sosial, politik dan hukum yang sangat sosial, politik, ekonomi dan hukum yang sangat serius. What should be done? Nah, ini pertanyaan yang tapi in academic perspective, ya. Nah, jadi kita tidak sedang melakukan sebuah gerakan-gerakan apa-apa, tapi dalam apalagi makar. Jadi lucu kadang-kadang teman-teman yang dia paham sih sebenarnya. Makar itu nggak pernah ngomong. Kalau ngomong itu bukan makar namanya. Makanya aneh saya katakan ada orang yang waduh, kita mau ganti pemerintahan, mau gini-gini, lalu dia bikin di media sosial, tiba-tiba kena pasal makar. Makar itu nggak pernah ngomong. Kalau orang ngomong itu bukan makar namanya, orang ngedumel, kesal dengan realitas yang ada dan dia nggak punya saluran. Nah, mestinya bapak yang baik kan ada apa nak, kok marah-marah, kan mestinya begitu, bukan ditangkap di borgol misalnya. What should be done? Saya kira kita mesti berpikir dengan perspektif konstitusional, perspektif politik, juga perspektif hukum yang bisa kita baca kira-kira ke depan apa yang bisa kita lakukan, apa yang mungkin bisa dilakukan dan apa yang mungkin terjadi, dan apa yang mungkin hal-hal strategis yang bisa berubah ke depan. Saya kira kalau lihat begitu beratnya rezim ini dan kemudian saya memiliki harapan yang tipis pada pemerintahan ini, maka kita bisa lihat dari konstitusi. Sebetulnya mungkin tidak pemerintahan ini atau mungkin juga presiden diberhentikan misalnya. Itu kan satu pertanyaan akademik. Kalau secara konstitusional ya mungkin, karena konstitusi mewadahi itu. Memberikan. Jadi ada alasan bahwa presiden itu bisa diganti karena dia berhenti atau karena dia diberhentikan. Betul. Artinya gitu. Memungkinkan dia menyatakan berhenti itu bisa, atau diberhentikan oleh parlemen karena dengan konstitusi. Kita bicara pergantian di tengah jalan ya, bukan pergantian di election ya. Betul. Kalau di election kan beda lagi. Gitu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat misalnya, saya kira Bung Refli paham betul pasal 7A itu kan presiden bisa diberhentikan karena ada alasan hukum dan ada alasan non hukum. Kalau alasan hukum kan kita lihat kan ada pengkhianatan, ada korupsi, ada suap, tindak pidana yang berat lainnya, dan ada perbuatan tercela. Nah, di perbuatan tercela itu saya kira kita coba diskusi what the meanings perbuatan tercela itu. Ada lagi satu hal yang barangkali juga bisa didiskusikan, mampus secara jasmani dan rohani. Nah, itu dia. Kan alasan itu kan tidak mampu menjalankan tugas sebagai presiden wakil presiden. Nah, dari situ saya berpikir apa sih yang dimaksud perbuatan tercela itu. Lalu apakah seseorang yang mengabaikan sebuah undang-undang, mengabaikan perintah konstitusi, mengabaikan perintah undang-undang misalnya, itu bisa disebut sebagai perbuatan tercela. Saya menangkap bisa ditafsirkan itu. Karena ini pejabat publik.
Ini pejabat publik, bukan orang biasa. Ya. Itu perspektif akademiknya ya. Nah, tinggal konstelasi politiknya yang barangkali agak berat ya. Nah, untuk menjadi proses itu terjadi kan membutuhkan analisis konstelasi politik. Oke. Dan pada posisi ini 80% di parlemen itu adalah pendukung pemerintah. Ya. Stempel kekuasaan. Mereka hanya berfungsi sebagai stempel. Karena itu dibutuhkan. Nah, karena situasi semacam itu, maka kita tidak bisa berharap pada parlemen. Oke. Kecuali tiba-tiba berubah ya. Oke. Berubah itu Harmoko pernah berubah tahun 98. Nah, artinya itu memungkinkan terjadi. Itu yang membuat saya kemarin membuat pernyataan. PDIP mungkin bisa memilih menjaga jarak dengan Jokowi karena situasi yang membahayakan ini. Jadi artinya memungkinkan itu terjadi dan tanda-tandanya sudah terlihat, di antaranya yang dilakukan oleh anggota DPR dari PDIP terhadap Effendi Simbolon, Masinton dan lain-lain. Nah, saya kira itu yang mungkin bisa juga terjadi. Kalau itu yang kemudian terjadi ketika PDIP jaga jarak, maka proses mekanisme konstitusional itu bisa terjadi. Melalui DPR membuat pernyataan, dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kemudian ke DPR lagi, baru ke MPR. Itu kan proses impeachment. Nah, tapi kalau itu semua tidak terjadi, proses itu, tetapi problem bangsa makin serius, dan kita menghadapi situasi yang berat, maka menurut saya memungkinkan terjadi apa yang disebut dengan extra pakai telur. Jadi itu memungkinkan kan? Jadi dari sudut analisis politik ya mungkin, dari sisi konstitusi mungkin. Jadi nggak ada masalah kan? Kalau kita bicarakan tentang posibilitas ya. Betul. Jadi kalau itu yang terjadi, ya kita tentu bisa melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya. Bagaimana proses pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, kemudian Gus Dur ke Megawati. Itu kan bisa menjadi. Dan Habibie juga yang mestinya sampai 2002 mempercepat pemilu kan. Nah, kalau dari situ peristiwa itu pernah terjadi di Republik ini. Bukan hal yang asing. Maka memungkinkan juga peristiwa yang sama bisa terjadi. Apakah polanya menggunakan model Soekarno ke Soeharto, atau polanya Soeharto ke Habibie, atau polanya Gus Dur ke Megawati, atau pola yang lain juga memungkinkan. Tergantung tukang jahitnya kalau pola itu ya. Dan Bung Refli adalah bagian dari tukang jahit. Jadi pakar hukum tata negara paham itu. Jadi itu memungkinkan. Jadi artinya sebetulnya kita kan ingin mencari satu jawaban. Jika harapan kita menipis, kita mesti berpikir dong apa solusinya. Nah, di antara solusi yang tadi saya sampaikan itu mungkin saja terjadi. Kalau saya terakhir ya, kalau bicara tentang hope tadi ya, harapan, Anda kan bilang tipis harapannya. Saya mau challenge dengan angka. Kalau dari 100%, Anda berapa persen masih tersisa? Ya, tersisanya sedikit sekali ya. Berapa persen? Ya 30-an persen. 30% masih lumayan itu. Versinya Bung Refli. Tapi 30% itu sangat kecil dari 100%. Artinya untuk mendapat nilai itu, nilainya udah di bawah. Nah, saya kira ya karena kalau kita bicara hope, ya kalau hope-nya 60% aja buruk sebenarnya ya. Mengapa ada 30%? Minimal 70% kalau hope itu. Mengapa ada 30%? Karena saya masih percaya bahwa ada orang baik di kekuasaan ini. Kalau 0% kan berarti kan sama sekali nggak ada orang baik. Jadi artinya ya orang-orang baik yang ada di lapisan dari kekuasaan, ya sudah waktunya untuk misalnya menentukan sikap, bergerak untuk melakukan perubahan. Saya kira itu yang bisa kita tafsirkan ya. Bahwa 30% itu adalah sebuah harapan, tetapi itu hanya bisa bangkit ketika yang 30% bergerak. Kalau pakai logikanya Pareto itu 20% lah. Kan 20% bisa melakukan perubahan. 20% within the regime. The regime, betul.
Ya. Ini sensitif sekali kita. Jadi Bung Ubed, ini terakhir saya mau tanya santai. Sekarang masih ngajar di UNJ ya? Iya, saya ngajar bidang saya ilmu politik, sosiologi politik, ekonomi politik, budaya politik, politik pendidikan. Sejak tahun? Saya 2009 ya. Sejak 2009 ya? 2009. Kalau ASN-nya? Iya 2009 itu. Oh 2009 langsung ya? 2009 itu. Tapi ngajar 2009 juga? Ngajar dari 2007 ya. Oh 2007 ya? Jadi ya butuh waktu. Ada kegiatan lain selain mengajar? Saya riset. Oh riset. Ada lembaga riset. Lembaga riset di luar kampus tapi. Apa lembaga risetnya? CESPOL. Center for Social Political Economic and Law Studies. Oke, luar biasa. Semuanya? Iya semua karena jadi Social, Economic, Politik, Law Studies ya. Oke. Ini pendekatannya multidisipliner. Multidisipliner ya. Banyak orang bergabung di sana. Ada anak muda. Anak muda. Iya, latar belakangnya dari politik, ekonomi, hukum. Oke. Karena anak muda ini menurut saya jauh lebih kreatif dan lebih independen ya. Kreatif, independen dan mau bertenaga. Dan mau bertenaga. Mau keluar tenaga. Betul. Keluarga? Saya keluarga anak. Kita orang timur ya. Kalau orang bule kan nggak mau dia tanya keluarga ya. Keluarga saya, istri saya dosen. Oh dosen juga di UNJ juga. UNJ juga. Fakultas ya. Satu angkatan, ada angkatan. Ada angkatan. Ada angkatan. Haimiwati ya, Kowati. Biasanya kan begitu kan. Kalau dia aktivis dulu. Aktivis juga ya. Aktivis. Kalau anak 4. Anak 4. Yang tertua? Yang pertama meninggal. Oke. Yang kedua di Turki sekarang. Di Turki ngapain? Studi apa? Kebetulan dia di manajemen kesehatan dan mau ke kedokteran. Oke. Dan tahun ini insya Allah. Oke. Itu S1 S2? S1. Oke. Jadi lulus SMA dia bisa berkuliah di sana. Karena Turki banyak memberikan ini ya. Iya, ada dia seperti bergerak lagi untuk dunia kayaknya. Betul. Soalnya saya lihat anaknya Bunda Neno itu di Turki juga sekarang. Oh iya. Tapi untuk program hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Iya. Gitu. Ya, khusus jadi, memang Turki memberikan apresiasi ya. Iya, gitu. Indonesia juga sudah mulai kan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga? Yang ketiga SMA. SMA ya. SMA dan ya alhamdulillah juga masuk di SMA yang bagus. Oke, yang keempat? Keempat SMP. Oh SMP, beruntung lah ya. Kalau saya cuma 2 saja soalnya. Begitu 1, 2 lancar ya kan. Setelah itu program keluarga berencana kan. Iya. Begitu kita mau pengen punya lagi, usianya udah 38 tahun waktu itu. Udah berbahaya. Oke lah ya, kita syukuri apa yang ada ya. Gitu. Ya alhamdulillah, berdoanya aja Bung Refli. Amin. Mudah-mudahan lancar semua ya. Gitu. Ya, Bung Ubed, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bung. Sudah hadir di podcast ini. Podcast yang keren. Keren, jadas ya. Ini ada saya baru aja foto-foto saya pajang ini ya, biar nggak kosong ya. Itu tahun 2010 ketika saya ke KPK ya. Waktu itu konflik sama Akil Muhtar, tuh ada almarhum Adnan Budi Nasution, ada Saldi Isra. Iya, ada center posisinya. Ada Saldi Isra yang hakim konstitusi. Nah ini ketika saya 50 tahun, saya minta cendera kata dari 200 lebih tokoh. Saya waktu itu saya belum dekat sama Bung Ubed ya kan? Karena saya masih separuh di tempat yang berbeda. Masih separuh jin, separuh malaikat. Nah ini biasa keluarga ini ya. Nah, lokal aja ya, ini di daerah NTT ya. Ini keren. Ini cadas. Ini keren, ini cadas ya kan? Jadi kita mudah-mudahan podcast ini berkembang secara baik ya. Dan ini bagian dari edukasi. Ya, edukasi ya. Jadi saudara sekalian, yang begini-begini ini memang pembicaranya rodok berat sedikit, tapi mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih banyak Bung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren, cadas.